Situasi di Papua semakin menunjukkan dinamika baru, di mana sebagian besar masyarakat, orang asli Papua atau OAP, mulai menyuarakan penolakan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Masyarakat lokal semakin muak dengan aksi-aksi brutal yang sering kali merugikan warga sipil tak berdosa, mengganggu keamanan, dan menghambat pembangunan di Papua. Suara-suara dari OAP ini mencerminkan keinginan kuat untuk hidup dalam kedamaian dan ikut merasakan kesejahteraan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak warga Papua menyadari bahwa keberadaan KKB tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga merusak potensi kemajuan di tanah mereka. Aksi-aksi pembakaran fasilitas umum, penyerangan tenaga kesehatan dan pendidikan, serta intimidasi terhadap masyarakat lokal menjadi alasan utama mengapa warga mulai mengambil sikap tegas. Mereka merasa KKB bukan lagi pejuang untuk hak-hak rakyat Papua, melainkan kelompok yang hanya memicu penderitaan dan menghambat kemajuan Papua. Gerakan perlawanan dari OAP terhadap KKB semakin nyata di beberapa wilayah. Pemuka adat, tokoh agama, dan pemuda Papua mulai membangun kesadaran kolektif untuk berdiri melawan KKB. Mereka melihat bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah jika situasi keamanan dapat dipulihkan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dalam banyak forum, para tokoh masyarakat meminta pemerintah dan TNI Polri untuk bertindak tegas terhadap KKB dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua semakin memperkuat keyakinan masyarakat OAP bahwa jalan terbaik adalah bersama NKRI. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa keamanan di Papua adalah prioritas, bukan hanya dengan pendekatan militer, tetapi juga pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Dengan membangun Papua dari segala aspek, Prabowo ingin membuktikan bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia yang harus maju dan sejahtera. Di sisi lain, TNI Polri juga semakin intensif melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai operasi pemulihan keamanan. Dengan pendekatan humanis, aparat keamanan berusaha menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat Papua untuk bersama-sama melawan kelompok separatis. Masyarakat Papua sendiri mulai berperan sebagai mata dan telinga bagi aparat, melaporkan keberadaan dan pergerakan KKB di daerah mereka. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Kondisi ini mencerminkan perubahan besar di Papua, di mana OAP tidak lagi ingin terjebak dalam narasi separatisme yang hanya membawa penderitaan. Mereka ingin Papua menjadi tanah damai, aman, dan sejahtera bagi generasi mendatang. Banyak pemuda Papua kini lebih memilih untuk menempuh pendidikan, bekerja di sektor formal, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daripada terlibat dalam konflik berkepanjangan. Perlawanan masyarakat terhadap KKB bukan hanya sebatas aksi, tetapi juga bentuk nyata dari harapan dan keinginan besar untuk melihat Papua yang lebih baik. Sikap ini mengirimkan pesan kuat bahwa Papua bukan milik kelompok kecil yang berusaha memecah belah bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Papua yang ingin hidup berdampingan dalam kerangka NKRI. Masyarakat OAP kini berdiri bersama pemerintah untuk melawan dan menyingkirkan segala bentuk ancaman dari KKB demi masa depan Papua yang lebih damai dan sejahtera. Keinginan kuat dari masyarakat orang asli Papua atau OAP untuk melawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin terlihat melalui berbagai inisiatif lokal. Para tokoh adat, pemuka agama, hingga kaum intelektual Papua terus menyuarakan pentingnya persatuan dan kedamaian.
Dalam pertemuan-pertemuan adat maupun diskusi formal, mereka menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh ideologi separatis yang ditanamkan oleh KKB, karena pada akhirnya tindakan tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Generasi muda Papua kini menjadi salah satu elemen terdepan dalam melawan KKB, bukan dengan senjata, tetapi dengan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Banyak dari mereka berbondong-bondong mengejar pendidikan tinggi, baik di Papua maupun luar daerah, dengan harapan bisa kembali membangun tanah kelahiran mereka. Mereka percaya bahwa melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan adalah cara terbaik untuk memberantas ideologi separatis yang memanfaatkan kondisi sulit masyarakat. Program pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan Trans Papua, bandara, sekolah, serta fasilitas kesehatan, semakin membuka akses masyarakat Papua ke dunia luar. Hal ini membuat mereka sadar bahwa kesejahteraan dan kemajuan tidak akan datang dari konflik dan senjata, tetapi dari kerjasama dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat Papua kini memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat aktif dalam perekonomian lokal maupun nasional. Di sisi lain, aparat keamanan TNI Polri bekerja sama dengan masyarakat lokal melalui pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Mereka tidak hanya berperan dalam operasi militer untuk menumpas KKB, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam membangun kepercayaan rakyat Papua terhadap negara. Operasi-operasi militer yang dilakukan di hutan-hutan Papua kini dibarengi dengan program-program sosial seperti pengobatan gratis, pembagian sembako, pembangunan sekolah darurat, dan bantuan ekonomi untuk masyarakat yang terdampak konflik. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya kedamaian juga diperkuat dengan munculnya berbagai deklarasi dan pernyataan dukungan terhadap NKRI. Beberapa tokoh adat bahkan menyatakan bahwa KKB tidak lagi mewakili suara asli rakyat Papua, melainkan hanya kelompok kecil yang bertindak demi kepentingan pribadi dan kepentingan pihak asing yang ingin merongrong kedaulatan Indonesia. Mereka menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia yang telah melalui proses integrasi resmi sejak lama dan harus dipertahankan dalam bingkai persatuan bangsa. Dukungan ini tentu memberikan dorongan moral yang kuat bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk terus berupaya memulihkan stabilitas di Papua. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya untuk membangun Papua sebagai bagian dari visi Indonesia Maju. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki kehidupan masyarakat Papua melalui program-program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Dengan demikian, upaya melawan KKB tidak hanya dilakukan melalui pendekatan militer, tetapi juga dengan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Papua. Pemerintah memahami bahwa ketidakpuasan dan kemiskinan seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk memprovokasi masyarakat. Oleh karena itu, melalui strategi yang komprehensif dan terarah, pemerintah bertekad untuk memutus rantai separatisme dengan memberikan harapan baru bagi masa depan Papua. Semangat perlawanan dari OAP terhadap KKB menjadi simbol bahwa rakyat Papua ingin bebas dari belenggu ketakutan dan konflik yang tak berkesudahan. Mereka ingin Papua menjadi tanah yang damai, aman, dan maju, di mana generasi mendatang dapat hidup dengan lebih sejahtera. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, harapan untuk membebaskan Papua dari ancaman KKB kini semakin nyata dan menjadi langkah pasti menuju Papua yang lebih terang, makmur, dan bersatu dalam NKRI.